Terjerat Cinta Om-Om, episode 150, Makan Bersama. Apa kesannya saat di Pekanbaru, adik Alisa? Tanya Indra yang duduk di depan Alisa. Enak, jawab Alisa. Apanya yang enak? Tanya Yanti. Di sini enak, Isa suka, ucap Alisa yang tersenyum. Indra, Herman, Andi, beserta istri-istri mereka tersenyum saat mendengar jawaban Alisa yang begitu sangat polos dan apa adanya. Apa yang buat Isa suka di sini? Ucap Fitri. Iya, soalnya di sini panas, enggak sama seperti di Jakarta, ucap Yanti. Di sini enak, Kak. Isa punya banyak saudara, banyak keluarga. Isa senang melihat saudara-saudara Habi ngumpul seperti ini. Setelah papa dan adik Alisa tiada, Isa hanya tinggal berdua dengan mama. Enggak lama setelah itu mama sakit dan harus berobat rutin. Sejak saat itu Alisa menghabiskan waktu seharian sama mama, dan Isa mengurusi mama aja. Isa sudah sangat senang, ucap Alisa dengan mata yang berkaca-kaca. Atar mengusap punggung istrinya. Udah, jangan sedih lagi, ucapnya. Alisa tersenyum dengan cepat mengusap air matanya. Ferdi yang duduk berjarak beberapa kursi dari Alisa, hanya dia menundukkan kepalanya. Mendengar apa yang diceritakan oleh Alisa membuatnya kembali mengingat bagaimana kondisi Alisa pada saat itu. Ferdi yang selalu datang ke kelas Alisa dengan membawakan makanan di jam istirahat. Ferdi mengingat bagaimana dia keluar di tengah malam bersama dengan Alisa untuk ikut balapan. Semua itu kembali melintas di pandangannya. Sekarang kamu sudah mendapatkan kebahagiaan. Sekarang kamu sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang sudah ada yang akan selalu setia dan menyayangi kamu, ucapnya di dalam hati. Aku ikhlas melepaskan kamu. Aku ikhlas kamu jadi tante aku. Bagi aku yang terpenting melihat kamu bahagia, ucap Ferdi yang mengangkat kepalanya dan memandang Alisa. Indra dan juga Herman memandang Alisa. Mereka sudah mendengar apa yang disampaikan Atar mengenai istrinya. Alisa itu wanita yang sangat kuat dan hebat. Kedua orang tua serta adik Alisa pasti bangga di sana, ucap Yanti. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sekarang Alisa sudah jadi bagian dari keluarga kita. Jadi Alisa jangan merasa sendiri lagi. Sudah ada Habi Atar, sudah ada calon anak juga, ucap Indah yang tersenyum. Iya, karena itu Isa suka di sini. Kakak-kakak, abang-abang yang ada di sini semua baik-baik, ucapnya yang tersenyum. Alisa sangat menyukai karakter dan juga sifat kakak-kakak dan abang-abang suaminya yang begitu sangat baik dan ramah. Meskipun mereka mengetahui bahwa Alisa berasal dari kalangan orang biasa. Alisa mengetahui bahwa keluarga suaminya adalah keluarga orang terpandang. Kakak-kakaknya orang dinas dan kepala sekolah. Suami-suami mereka juga ada yang polisi dan juga dokter. Namun sikap mereka terhadap Alisa begitu sangat terlihat bahwa mereka menyayangi Alisa sebagai adiknya dan menerima kehadiran Alisa. Atar tersenyum memandang istrinya. Pria itu mengusap kepala istrinya. Ini hobinya nangis, ucap Atar yang mengatakan bahwa istrinya terkadang suka sedih sendiri. Alisa memandang suaminya dan menggelengkan kepalanya. Enggak kok, ucapnya. Udah, ayo sekarang kita makan. Tadi dapur yang Isa masak apa? Ucap Atar memandang istrinya. Alisa diam ketika mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Alisa bingung mengatakan apa yang dimasaknya tadi. Berhubung dia di dapur tidak bekerja sama sekali, hanya menemani kakak-kakaknya bercerita. Isa mana ada masak apa-apa? Alisa kan enggak tahu menu di sini, ucap Fitri yang tersenyum memandangnya. Tadi disuruh ngapain aja di dapur, ucap Atar. Ya namanya adik ipar, kami baru datang ke sini. Pasti kami ajak ceritalah, ucap Yanti. Enggak gosip kan? Ucap Atar yang memandang istrinya yang terlihat begitu sangat bingung untuk menjawab. Alisa menggelengkan kepalanya. Emangnya ada gosip apa, Bi? Ucapnya dengan sangat polosnya. Dianya sangat polos sekali, kami enggak tahan lihatnya, ucap Yanti. Alisa hanya diam ketika dirinya menjadi sorotan utama. Udah, ayo makan, dari tadi ngobrol terus,
ucap Andi yang memandang menu yang sudah tertata di atas karpet permadani yang saat ini mereka duduki. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ini enak sayang, namanya ikan slice goreng cabai hijau, ucap Atar yang menunjukkan piring yang berisi ikan slice dan juga kentang. Kalau kita orang Melayu, itu menu andalannya ikan, ucap Indra. Kalau orang Minang, itu menu andalannya daging rendang, daging dendeng, kemudian gulai cincang daging sapi. Ada juga yang namanya asam pedas gazebo. Nah, ini dia, ucap Herman yang menunjukkan piring berisi daging gazebo sapi. Alisa menganggukkan kepalanya memandang menu yang disebutkan oleh abang iparnya. Alisa mengambil ikan goreng slice cabai hijau dan memasukkan beberapa potong kentang ke dalamnya. Menu yang ini terlihat begitu sangat menggugah seleranya. Yang ini juga dicoba, Dek, ucap Andia mengarahkan piring yang berisi pindang ikan patin sungai. Iya, Bang, jawab Alisa. Ia memasukkan daging ikan patin tersebut ke piringnya. Kalau yang ini dicoba, walaupun tidak bagian daging tapi rasanya enak, ucap Indra yang menunjukkan piring yang berisi asam pedas gazebo. Alisa juga memasukkan semua yang disebutkan oleh abang iparnya. Alisa menyantap menu yang saat ini ada di dalam piringnya. Goreng ikan selas itu terasa begitu sangat garing dan juga enak rasanya. Dagingnya berbeda dengan rasa daging ikan pada umumnya. Alisa begitu sangat menyukai goreng ikan selas tersebut. Alisa juga mencicipi rasa pindang ikan patin. Rasa kuahnya tidaklah pedas, namun asamnya terasa. Apa enak? Tanya Atar. Alisa menganggukkan kepalanya. Isa sering cicipi rasa daging ikan patin, tapi rasanya enggak seperti ini, ucapnya. Iya, kalau pada umumnya itu udah ikan patin kerambah. Kalau yang ini ikan patin yang asli dari sungai, ucap Yanti. Alisa menganggukkan kepalanya setelah mengetahui ternyata ada perbedaan antara ikan patin yang sering dimakannya dengan ikan patin yang saat ini dicicipinya. Alisa kemudian mencoba asam pedas daging gazebo. Gimana? Apa Alisa suka dengan rasa masakan khas Melayu dan masakan khas Minang? Tanya Andi. Alisa menganggukkan kepalanya. Sangat suka, rasanya enak dan tidak terlalu pedas, ucap Alisa. Jadi besok ke Sumbar, ucap Andi. Apa enggak apa-apa kan kalau aku bawa Alisa? Ucap Atar yang mencemaskan istrinya. Dekat kok, dari sini ke Payakumbuh cuman 5 jam bila jalan santai. Nanti kita akan banyak berhenti. Kita juga akan singgah jembatan Kelok 9. Kita akan menginap di Payakumbuh menikmati wisata di sana. Sudah selesai menikmati wisata di Payakumbuh, kita baru akan jalan-jalan ke Bukit Tinggi, ucap Herman. Atar menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan abang iparnya. Alisa hamilnya kuat, jadi enggak apa-apa, ucap Indah. Nanti juga kita bawa mobilnya santai saja, ucap Fitri. Apa sanggup sayang? Tanya Atar yang memandang istrinya. Dengan cepat Alisa menganggukkan kepalanya.